Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita kami sajikan tiap minggunya. Bersama saya Tunggul. Dan saya Ira. Inilah kabar sepekan. Fokus pada pelanggan, PLN Indonesia Power lakukan performance test flexible power plant. PLN Indonesia Power terus berinovasi untuk berfokus pada pelanggan. Akhir-akhir ini, proyek pembangkit hijau semakin masif pembangunannya. Pembangkit hijau yang bergantung pada kondisi alam, sebut saja PLTS, sangat dipengaruhi oleh matahari. Pada malam hari, produksinya 0 MW. Perubahan produksi tersebut mempengaruhi keandalan sistem kelistrikan. Untuk mengisi perubahan ini, diperlukan PLTU, PLTGU, serta PLTA yang siap diperintahkan untuk naik dan turun beban dengan durasi waktu yang singkat. PLN Indonesia Power berinovasi mengembangkan flexible power plant, pembangkit listrik yang andal untuk melakukan manuver naik dan turun beban secara cepat. Flexible power plant ini sudah dilakukan di PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu melalui tahapan performance test. Kita ucapkan selamat dulu nih ke UBP Pelabuhan Ratu karena telah menyelesaikan tahapan performance testnya. Iya, memang PLN Indonesia Power inovasinya tiada henti, Gul. Nah, kalau tadi itu inovasi, sekarang kita ke kolaborasi. PLN Indonesia Power gandeng Arab Saudi bangun PLTS Terapung Saguling. Di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, PLN Indonesia Power kembali tunjukkan konsistensi dalam kembangkan energi baru terbarukan di tanah air. Kali ini, PLN IP melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di atas permukaan air Waduk Saguling, Jawa Barat dengan kapasitas 60 MW. Pembangunan PLTS terapung di Waduk Saguling ini nantinya akan dikelola oleh PT Indo Achwa Tenaga Saguling yang merupakan joint venture antara PLN Indonesia Power dengan Achwa Power, perusahaan dari Arab Saudi yang memiliki concern pada pengembangan pembangkit berbasis EBT. Dimulai dengan telah ditandatanganinya perjanjian jual-beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement, ini semakin mempertegas keseriusan PLN Indonesia Power dalam mendorong transisi energi tanah air serta mengakselerasi transisi energi untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission 2060. Ya, semoga yang Gul, kedepannya akan banyak PLTS yang dibangun di seluruh Indonesia, tentunya bersama PLN Indonesia Power. Ya, semoga dengan kerjasama ini akan membuat perusahaan kita lebih maju dalam transisi energi. Nah, itu kan tadi berita dari Pulau Jawa. Selanjutnya ada berita nih dari Pulau Sumatera. Tingkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat, UBP Keramasan salurkan CSR ke kelompok tani padi. Unit Bisnis Pembangkitan Keramasan, Unit Pembangkitan Merah Mata menyalurkan program CSR ke kelompok tani padi di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyu Asih. Pemberian sarana tersebut antara lain traktor, pestisida, dan juga bibit. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat dengan harapan agar CSR yang disalurkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Ring 1 UP Merah Mata. Bantuan berupa pemberian sarana dan prasarana budidaya padi ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan seperti ini merupakan program tahunan dari PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Keramasan yang baru berjalan di tahun pertama bagi Poktan Parit Nangka dan akan melakukan perencanaan jangka panjang. Wah, keren banget ya, Ra. Ternyata perusahaan kita selain menjaga ekosistem kelistrikan juga memperhatikan aspek lingkungan. Buktinya kita sebagai pegawai melakukan TJSL. Ira udah belum? Udah dong, Gul. Sebagai pegawai yang bertanggung jawab, saya sudah melakukan TJSL. Wah, keren banget. Nah, sebelumnya kita dari Pulau Sumatera, kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Jaga pasokan listrik tetap andal, UBP Mahakam tekan MOU bersama Koramil Muara Bengkal. Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, PLN Indonesia Power UBP Mahakam melakukan penandatanganan MOU bersama Koramil 090905 Muara Bengkal.
Kerjasama tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan PLTD di wilayah Muara Bengkal, Kutai Timur, dan juga bentuk komitmen dukungan penguatan dari Koramil Muara Bengkal terkait keandalan sistem ketenaga listrikan di sisi pengamanan. Dengan demikian, tugas penyediaan tenaga listrik oleh PLN Indonesia Power akan terasa makin mudah dan makin ringan. Dengan banyaknya dukungan dan kontribusi yang nyata pada para stakeholder, kunci baik masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Jadi buat masyarakat Muara Bengkal tidak perlu khawatir lagi nih, karena pasokan listriknya telah kami jaga dengan baik. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tunggul. Saya Ira, pamit undur diri. Salam. Energy of Things.